Latar belakang masalah. Pada dasarnya, setiap orang memiliki model waktu yang sama 24 jam dalam sehari. Tetapi mengapa ada sebagian orang yang dengan aktivitasnya mengaku sibuk? Padahal jadwal kegiatannya tak sibuk, orang lain yang jauh lebih padat dan powerful dalam rentang waktu yang sama bisa jadi dua orang yang beda menghasilkan output yang berbeda, baik jumlah maupun kualitas. Pengertian manajemen waktu. 1. Pengertian manajemen. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. 2. Pengertian waktu. Pengertian waktu dalam Kamus American Heritage Dictionary adalah waktu adalah suatu rangkaian spesial dari peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berurutan yang sesudahnya tidak dapat diubah. 3. Pengertian manajemen waktu. Pengertian manajemen waktu adalah suatu kegiatan yang pengelolaan waktu secara efektif dan efisien yang diarahkan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Untuk membuat waktu sangatlah tidak mungkin. Begitu berlalu, waktu tidak akan berputar kembali. Sehingga jumlah waktu untuk melakukan apa yang diinginkan akan berkurang pula. Oleh karena itu, untuk menjadikan waktu berguna bagi setiap pemakaiannya, dalam hal individu sangat dituntut keterampilan dan inisiatif dalam mengolah waktu secara efektif dan efisien, sehingga terwujud hasil yang memuaskan. Demikian pula melakukan aktivitas-aktivitas kantor, semua yang terlibat langsung. Pelaksanaan manajemen waktu. 1. Perencanaan manajemen waktu. Menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan merupakan bagian yang paling utama dalam manajemen waktu. Jika kita memiliki uraian mengenal pekerjaan yang harus dikerjakan, maka kita tidak akan dapat mengetahui dari mana akan memulai suatu pekerjaan. Analisa waktu. Analisa waktu merupakan hal yang paling berharga yang dibuat untuk mengendalikan waktu dengan pertimbangkan jangka waktu penyelesaian dan menentukan waktu yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Membuat daftar tugas. Daftar tugas merupakan sarana perencanaan waktu yang mendasar. Kunci keberhasilan dari daftar tugas yaitu mencatat tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam daftar gabungan, juga dalam buku anggota atau buku harian. Sebelum dapat menggunakan waktu secara efisien, maka terlebih dahulu perlu diketahui bagaimana menggunakan waktu yang ada saat ini. Contohnya, buatlah catatan waktu minimal 1 kali 1 minggu dan buatlah sedetail mungkin. Sebagai seorang mahasiswa, mungkin sangat sibuk dan seringkali tidak ada waktu untuk mengisi catatan waktu. Masalahnya, jika tidak dapat menunjukkan penggunaan waktu, maka tidak dapat menghasilkan suatu analisis penggunaan waktu yang akurat pula. Penyusunan schedule untuk manajemen waktu. Untuk mencegah kesulitan dalam menentukan tugas yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu, maka diperlukan adanya penentuan prioritas pekerjaan. Dalam melakukan suatu pekerjaan akan lebih baik jika terlebih dahulu dibuat jadwal kerja secara tertulis guna mengetahui lebih jauh mengenai pembuatan jadwal waktu. 4. Pelaksanaan manajemen waktu kerja. Dalam pelaksanaan manajemen waktu kerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. 1. Berpedoman pada perencanaan yang ditetapkan. 2. Optimisme. 3. Disiplin waktu kerja. 4. Kerjasama. Dan 5. Alat bantu.
5. Evaluasi. Kegiatan evaluasi yang dilakukan terhadap manajemen waktu kerja merupakan bagian dari pengendalian, sehingga dapat diketahui apakah target yang telah diterapkan sudah tercapai apa belum. Apabila target tidak tercapai, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. A. Menganalisa pengguna waktu yang sekarang. B. Mengenali pemboros waktu kerja. C. Mengubah kebiasaan buruk. Teknik manajemen waktu antara lain: 1. Kebiasaan buruk atau acak-acakan dibuang. Terapkan pola yang lebih terarah, sistematis, dan bermanfaat. 2. Kembangkan kebiasaan hemat waktu. Dapat dilakukan dengan membuat perencanaan jangka pendek, jangka panjang, menetapkan jadwal yang realistis, pandang tugas sebagai kesempatan, bukan kewajiban. 3. Perbaiki pengaturan waktu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 4. Banyak waktu untuk kawan-kawan, keluarga, dan kegiatan kreatif. Yang kelima, sasaran utama mengatur pola kehidupan, membina hubungan sosial tanpa mengurangi idealisme. Yang terakhir, 6. Harus ada waktu kosong. Dalam buku Manajemen Waktu karya Marion A. Hellis edisi ketiga 2010 dituliskan 5 tips manajemen waktu yang efektif. Kelima tips manajemen waktu itu adalah: 1. Buatlah daftar dan tentukan prioritas sasaran mingguan. 2. Buatlah daftar to-do harian dan tentukan prioritas. 3. Curahkan perhatian utama pada prioritas A. Yang keempat, tangani setiap tugas sekali. Yang kelima, terus-menerus bertanya, bagaimana cara terbaik menggunakan waktu saya sekarang, dan kerjakan. Pertama, dengan membuat daftar dan menentukan prioritas sasaran dalam seminggu pertama sampai keempat dalam setiap bulannya, maka akan Anda dapat progress report yang dicapai selama kurun waktu seminggu itu. Contohnya, ketika Anda sedang mengerjakan tesis, maka tuliskan pencapaian yang Anda dapatkan dari minggu ke minggu. Dari situlah sebenarnya terekam apa yang sudah Anda kerjakan. Kedua, dengan menggunakan daftar pekerjaan yang harus Anda tuntaskan hari ini, membuat Anda menentukan skala prioritas. Anda harus atur mana yang lebih mudah dulu dikerjakan dan disesuaikan dengan kondisi Anda sendiri. Ketiga, curahkan prioritas utama Anda pada prioritas A atau yang paling penting. Bila target Anda lulus kuliah tahun ini, maka curahkan prioritas utama Anda menuju target Anda itu, dan sampingkan prioritas lainnya. Keempat, tangani tugas sekali dan usahakan mengerjakan pekerjaan lainnya bila Anda telah selesai. Contohnya, bila proposal makalah Anda sudah selesai sampai dengan bab 3, maka langsung menuju ke bab 4, bukan kembali ke bab 1 lagi. Dengan begitu, Anda akan segera memulai penelitian dan mampu menemukan kesimpulan dan saran di bab 5. Makalah Anda pun akhirnya selesai. Kelima, terus-menerus bertanya kepada diri sendiri untuk memperbaiki diri. Lakukan perenungan dari apa yang telah Anda kerjakan. Dengan begitu, Anda selalu wawas diri dan mampu melakukan refleksi diri agar menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Satu, kesimpulan. Keberhasilan dalam setiap kegiatan perusahaan atau organisasi atau individu diperlukan penggunaan atau pemanfaatan waktu yang secara optimal dari seluruh sumber daya yang terdapat di dalamnya. 2. Saran. Cara terbaik menggunakan waktu adalah segera lakukan tindakan dan buang kemalasan. Kemauan dan pikiran harus disatukan untuk melakukan tindakan nyata dan bukan kata-kata.